Go, get out of here, go! Sienna! Yo halo netizen, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke, film kita kali ini berjudul Inferno yang rilis tahun 2016. Film ketiga dari sequel Da Vinci Code ini bercerita tentang Robert Langdon, sang pemeran utama kita yang kali ini memiliki misi untuk mencari dan mencegah penyebaran virus yang bisa memusnahkan setengah populasi manusia di bumi. Dan tentu saja sama seperti sequel sebelumnya, film ini akan dipenuhi dengan banyak teka-teki yang harus dipecahkan. Penasaran kan guys? By the way, buat kalian yang belum menonton sequel sebelumnya, silahkan cek deskripsi video ini ya. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan menampilkan seorang ahli rekayasa biologi bernama Bertrand yang menyampaikan pidatonya mengenai overpopulasi manusia adalah penyebab utama rusaknya ekosistem bumi. Bertrand memiliki solusi untuk menghentikan fenomena tersebut, yaitu dengan melalui penderitaan maka manusia baru mau sadar tentang pelestarian bumi. Bertrand menganggap umat manusia adalah kanker bagi dirinya sendiri. Maka untuk menyembuhkan penyakit itu, Bertrand menciptakan virus yang diberi nama Inferno. Setelah 2 tahun menghilang, Bertrand menjadi buronan polisi karena telah menciptakan virus tersebut. Polisi mengejar Bertrand untuk mengambil tabung berisi virus Inferno dari tangannya. Terlihat Bertrand yang menaiki menara tinggi dan karena sudah dikepung, ia pun memilih untuk melompat dan mati di tempat. Long road. Humanity is the disease. Scene kemudian berpindah ke pemeran utama kita, yaitu Robert Langdon yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Dalam keadaan setengah sadar, Robert mengalami mimpi buruk yang menunjukkan keadaan dunia yang hancur. Setelah sepenuhnya tersadar, Robert bertemu dengan dokter bernama Sienna. Sienna berkata bahwa Robert mengalami amnesia ringan dan ingatannya akan kembali hanya dalam beberapa hari. Sienna juga memberitahunya bahwa Robert datang tanpa satupun kartu pengenal. Sienna mengaku sudah pernah bertemu dengan Robert. Seorang perawat memanggil Robert lalu memberitahunya bahwa ada polisi yang sedang mencari. Sebelum bertemu polisi, Sienna memberitahu fakta bahwa luka di kepala Robert bukan karena terbentur tapi peluru yang meleset. Polisi wanita itu bernama Fayenta yang ternyata adalah pembunuh bayaran dan kemudian mulai menembak perawat yang berjaga di depan. Lalu dengan segera Sienna menutup pintu kemudian membawa Robert pergi melalui jalan darurat. Fayenta gagal membuka pintu darurat dan ia pun memilih melewati jalan yang panjang. Sienna pun menyeret Robert dengan susah payah lalu pergi menggunakan taksi. Fayenta menembak mobil dari belakang, namun untungnya supir taksi berhasil membawa Robert dan Sienna pergi dari sana. Robert yang belum sembuh lagi-lagi berhalusinasi. Scene kembali berpindah di mana Robert yang terbangun di apartemen milik Sienna. Sienna datang lalu bertanya siapa wanita yang mengincar mereka tadi. Robert menjawab bahwa ia tidak tahu. Sienna kemudian berusaha melatih otak Robert supaya secepatnya bisa mengingat kembali hal-hal di masa lampau. Robert pun meminta Sienna untuk membuatkannya kopi. Sementara dirinya berusaha menulis sesuatu yang terlintas di pikirannya. Karena terlalu memaksakan diri, Robert pun merasakan sakit kepala dan juga halusinasi. Robert berkata bahwa ia melihat topeng wabah yang dipakai oleh para dokter abad pertengahan pada masa maut hitam. Selain itu, ia juga melihat jasad, darah, dan api neraka. Lalu Robert melihat sesosok wanita yang tak jelas wajahnya. Sienna meminta Robert untuk mengganti pakaian. Setelah itu ia akan menelpon polisi.
Namun Robert melarangnya dan ia ingin Sienna menghubungi konsulat saja. Di saat Sienna yang sibuk, Robert masuk ke email pribadinya. Robert membaca salah satu pesan masuk dari Ignacio. Pesan itu berisi informasi tentang Ignacio sendiri yang saat ini sedang bersembunyi dengan sesuatu yang sudah mereka curi. Karena ingatannya yang belum pulih, Robert pun tak mengerti maksud pesan itu. Ignacio. Scene kembali berpindah pada Robert yang sudah selesai mandi lalu memasang bajunya. Saat ia memeriksa kantong jas, Robert menemukan tabung bio yang dipakai untuk menyimpan virus berbahaya. Sienna berkata bahwa tabung itu milik pemerintah dan hanya bisa dibuka oleh orang tertentu saja. Sienna yang merasa janggal cepat-cepat ingin menelpon konsulat. Robert pun menghentikannya. Robert membujuk Sienna supaya tidak menghubungi konsulat sebelum mengetahui isi tabung tersebut. Sienna pun menurut. Lalu Robert meletakkan sidik jarinya dan tanpa disangka tabung bio itu terbuka. Tabung itu berisi stempel silinder dari tulang manusia dan berukirkan iblis kepala 3 yang sedang memakan manusia yang merupakan gambaran wabah hitam pada abad pertengahan. 3 mulut mengisyaratkan betapa efektifnya wabah yang bisa menghabisi populasi. Robert pun menjadi terkejut karena stempel itu mengeluarkan cahaya yang ia arahkan ke dinding, lalu terlihatlah lukisan karya Dante yang isinya persis seperti halusinasi yang dialami oleh Robert selama ini. Scene kemudian berpindah pada Sienna dan Robert yang menghubungi seorang konsulat yang bernama Bouchard. Tanpa disangka, Bouchard ternyata mengenali Robert dan kini sedang mencarinya. Bouchard bertanya di mana lokasi Robert saat ini. Lalu Sienna menyuruh Robert untuk mengirimkan alamat palsu, yaitu hotel yang berada di seberang apartemennya. Sorry. Where are you located? I'm waiting to see who they send. I'll wait here. I am at a hotel. Scene pun berpindah di mana Bouchard yang melacak ponsel Sienna dan mereka pun menemukan alamat asli dari Robert. Berpindah kembali pada Robert yang kini menemukan adanya huruf kecil pada gambar Dante. Ia yakin bahwa huruf tersebut ditambahkan oleh seseorang dengan maksud tertentu. Here's another one. There. A. Humans. There's a C on the Painting. It's been added. grafter. A conman trapped in a river of boiling tar. Sienna melihat ada kalimat, kebenaran hanya dapat dilihat melalui mata kematian, ditulis oleh Sobris. Mereka kemudian mencari nama Sobris. Lalu keluarlah biodata orang tersebut yang ternyata bernama lengkap Bertrand Sobris. Ia adalah milioner Amerika, ahli rekayasa biologi dan juga terkenal karena pendapatnya yang radikal. Terdapat satu video juga di mana Bertrand menyampaikan pendapatnya yang menyamakan manusia dengan bakteri. Ia ingin mengurangi populasi manusia, yaitu dengan cara memusnahkan mereka. Sienna membaca artikel bahwa Bertrand sudah menghilang 2 tahun yang lalu. Pihak yang berwenang menduga bahwa selama 2 tahun itu, Bertrand sedang menciptakan virus yang akan mewabah. Fakta lainnya adalah Bertrand telah meninggal akibat bunuh diri 3 hari yang lalu. May have designed an opportunistic viral pathogen. He is compelling. The circles of hell have been rearranged. Di sisi lain, terlihat Fayenta, agen pemerintah dan juga WHO yang sedang pergi menuju apartemen Sienna. Melihat kedatangan mereka, maka Sienna pun bergegas mengambil barang-barang penting, sedangkan Robert masih berusaha memecahkan teka-teki dari huruf-huruf acak pada gambar Dante. Saat tim WHO mengepung apartemen Sienna, untungnya mereka berdua sudah berada di dalam mobil. Robert mengeja huruf demi huruf yang sudah ia tuliskan. Lalu Sienna berhasil menyatukan huruf tersebut, yaitu Cerca Trova, berasal dari bahasa Itali yang artinya temukanlah. Tanpa mereka juga sadari, Fayenta mengetahui kepergian mereka lalu segera menghubungi perusahaan swasta tempatnya bekerja yang dipimpin oleh Harry Sims. Karena dianggap berbahaya, maka Sims memberi perintah pada Fayenta untuk membunuh Robert secepatnya. Scene kemudian berpindah di mana Robert yang ingatannya kini mulai pulih. Menurut Robert, Sobris pasti memiliki seseorang yang ia percayai.
Orang tersebutlah yang harus mereka temukan karena berpotensi melanjutkan misi Jad Zobrist. Sienna berkata bahwa bisa saja orang kepercayaan Zobrist adalah Robert sendiri. Karena itulah ia diincar oleh WHO, agen pemerintah dan juga Fayenta. Robert menyangkal tuduhan Sienna, lalu tiba-tiba mereka terjebak macet yang dikarenakan penyelidikan di tengah jalan oleh WHO. Mereka berdua kemudian keluar dari mobil lalu memilih untuk berjalan kaki menuju Palazzo Vecchio. Di sisi lain, tim WHO mengerahkan drone dan anjing pelacak ke sekitar Palazzo. Drone itu pun berhasil menemukan Robert dan Sienna. Namun kemudian kehilangan jejak karena banyaknya pepohonan. Robert dan Sienna berhasil masuk ke gedung tanpa ketahuan, sedangkan Bouchard mendapat info bahwa satu-satunya jalan keluar dari Palazzo ada di utara dan gerbang pengunjung di timur dan juga barat. Selain itu ada lagi gerbang Vasari, yaitu tempat kuno yang jarang dikunjungi. Berpindah kembali pada Robert yang mengamati sebuah lukisan Vasari untuk mencari petunjuk selanjutnya. Dari lukisan itu Robert menemukan tulisan Cerca Trova. Tapi tiba-tiba seorang wanita bernama Marta datang menyapa Robert. Marta bertanya tentang Ignacio pada Robert. Robert pun memberikan jawaban bohong pada Marta karena dirinya sama sekali tak mengingat siapa itu Ignacio. Marta mengira Robert dan Sienna sedang berkencan. Ia kemudian mengajak mereka berdua melihat topeng kematian Dante. Sesampainya mereka di sana, topeng Dante ternyata telah hilang. Marta pun dengan segera memeriksa rekaman CCTV, lalu betapa terkejutnya dia karena rekaman itu menunjukkan bahwa Robert dan Ignaciola pencuri topeng tersebut. Professor Langdon. What are you doing, Professor? Please! No, Professor! Why didn't you tell me about Ignazio? Lied to me when you asked for my help. Well, technically I withheld. Tim WHO pun datang mengepung museum. Lalu Robert memanfaatkan kesempatan untuk bisa melarikan diri. Di tengah kerumunan orang, Robert teringat pada pesan yang dikirimkan oleh Ignacio berupa surel Paradise 25. Bersumber dari surel itu, Robert dan Sienna berhasil menemukan lokasi di mana topeng itu disembunyikan, yaitu di sebuah gereja tempat Dante dibaptis. Namun sialnya, seluruh akses masuk ke gereja tersebut sudah ditutup. Bermodalkan pengetahuan Robert tentang tata letak museum tersebut, mereka pun berhasil menemukan jalan tikus menuju gereja. Secrets of the Palazzo Invisible. It's a great tour. Tampaknya pergerakan mereka diketahui oleh Fayenta. Fayenta menyusul mereka dan berniat membunuh Robert. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Sienna menyerang Fayenta hingga ia terjatuh dan akhirnya tewas. Being stupid now, Professor Langdon! Okay, go, move, quick! Scene pun berpindah pada Sims yang menonton video terakhir Zobrist. Dalam video itu, Zobrist berkata bahwa ia telah menciptakan virus yang akan mewabah dan memusnahkan manusia. Sims pun terkejut dan tersadar bahwa ternyata perusahaannya telah bergerak membantu orang jahat. Maka Sims memutuskan untuk turun tangan mencari dan mencegah tersebarnya virus Inferno. To our level best not to fuck things up. I'm going to Florence myself. Without the Faraday pointer. Sedangkan di sisi lain terlihat Robert dan Sienna yang masih melanjutkan pencarian topeng Dante. Mereka akhirnya berhasil menemukan lalu membaca tulisan di belakang topeng itu. Tulisan tersebut berisi lokasi selanjutnya yaitu Venesia. Deep into Dante. Horses. Venice. Deep into the sunken palace. Tapi tiba-tiba Bouchard datang lalu mengajak Robert dan Sienna untuk bekerja sama dengan WHO untuk menemukan virus Inferno. Mereka pun pergi ke Venesia menggunakan kereta. Bouchard lalu menginterogasi Robert sehingga membuat kepalanya sakit karena tak bisa mengingat beberapa hal penting.
Ketika kereta mulai memasuki terowongan, ingatan Robert tentang Elizabeth muncul, kemudian ia tersadar bahwa Bouchard sedang mengincar virus Inferno bukan untuk WHO, melainkan untuk kepentingannya sendiri. Robert pun mengajak Sienna untuk melarikan diri. Sienna memanggil Bouchard lalu berkata bahwa Robert pingsan di dalam toilet. Bouchard lalu mendobrak pintu, tapi ketika pintu terbuka, Robert memukulnya lalu mengunci Bouchard di sana. Scene kemudian berpindah pada Elizabeth yang berbicara dengan Sims. Sims memberitahu Elizabeth bahwa Bouchard yang selama ini bekerja untuk WHO berniat menemukan virus Inferno lalu menjualnya kepada penawar tertinggi. Sims menawarkan kerjasama dengan Elizabeth dan berjanji bahwa dirinya bisa dipercaya. Scene pun berpindah di Venesia. Sienna dan juga Robert bertanya pada seorang pemandu wisata. Berdasarkan penjelasan dari wanita itu, Robert tersadar bahwa ternyata mereka telah dikelabui. Barang yang mereka cari tidak ada di sana, melainkan ada di Istanbul. Setelah menyadari fakta tersebut, Robert melihat kedatangan Bouchard. Mereka berdua kemudian pergi melalui terowongan bawah tanah. Sienna meminta bantuan seorang penjual barang di tengah jalan untuk membantunya keluar. Setelah berhasil keluar, Robert mengeluarkan tangannya pada Sienna untuk ikut keluar. Namun yang terjadi adalah Sienna menolak untuk membantunya. Sebelum pergi, Sienna mengaku bahwa ia adalah kekasih dari Zobrist. Sienna memiliki misi yang sama dengan Zobrist, yaitu menyebarkan virus Inferno ke seluruh dunia. Setelah berhasil memanfaatkan pengetahuan Robert tentang lokasi disembunyikan virus Inferno, maka ia tak lagi membutuhkan Robert lalu pergi begitu saja. Tak sampai di situ, penderitaan Robert masih berlanjut. Ia pun diserang oleh Bouchard. Scene kembali berpindah di mana Robert yang diculik oleh Bouchard. Robert terbangun lalu akhirnya tahu bahwa bukan Elizabeth yang mengincar virus itu, melainkan Bouchard. Bouchard pun mengakui tuduhan Robert. Ia memaksa Robert untuk memberitahu di mana virus itu disembunyikan. Tapi tiba-tiba Sims datang dari belakang dan menancapkan pisau pada leher Bouchard hingga ia pun tewas. Sometimes it hits the right people. Oh, facilitator. Sims memberitahukan fakta sebenarnya pada Robert bahwa ia sudah dijebak. Sebelumnya, kepala Robert tidak pernah terluka dan ingatannya yang hilang diakibatkan obat kimia yaitu benzodiazepin. Sims juga menjelaskan bahwa agennya lah yang telah membuat skenario baru yaitu dengan memberikan sayatan. Begitu juga dengan tembakan pada seorang dokter dan supir taksi yang adalah agen dari Sims. Sims menjelaskan lagi pada Robert bahwa Elizabeth memberikan pointer Faraday untuk memecahkan teka-tekinya. Bahkan Elizabeth menjadikan sidik jari Robert sebagai sandinya. Tapi tak lama kemudian Elizabeth datang lalu memeluk Robert. Mereka kemudian pergi ke Istanbul. Scene berpindah pada Sienna bersama sekutunya yang menciptakan bom yang dikendalikan melalui ponsel. Sedangkan di sisi lain, Robert dan tim berusaha mencari lokasi Inferno disembunyikan dan seorang kurator membantu mereka memecahkan teka-teki Zobrist dan berhasil menemukan lokasinya yaitu di Yerebatan Sarai. Sunken palace. The sounds of trickling water. 6th century, Yerebatan Sarai. It was down into the earth. But why all these people here? Scene berpindah pada Sienna yang lebih dulu berada di lokasi. Untungnya Robert dan tim juga segera menyusul ke sana lalu berpencar mencari Sienna. Sienna sengaja menyiapkan bom yang akan meledak lalu menyebarkan virus Inferno ke udara. Sims yang berhasil menemukan Sienna kemudian berkelahi dengannya. Namun ia pun berakhir terbunuh. Setelah itu datanglah Robert yang berusaha membujuk Sienna agar tidak melanjutkan tindakannya. Namun Sienna tetap merasa benar lalu melemparkan bom ke dalam kolam. Tanpa pikir panjang, ia menekan tombol on tapi tak terjadi ledakan. Hal ini dikarenakan tim WHO telah mematikan seluruh jaringan komunikasi sehingga ponsel yang ia gunakan tidak bisa berfungsi.
Di sisi lain, Elizabeth menemukan virus Inferno, lalu ia memindahkan virus itu ke kotak khusus. Scene berpindah pada Sienna yang nekat bunuh diri dengan mengaktifkan bom secara manual. Walaupun bom tersebut meledak, namun tak cukup kuat untuk menghancurkan kotak khusus milik WHO. Elizabeth berusaha mengamankan kotak itu, namun tiba-tiba sekutu Sienna menyerangnya. Robert kemudian datang menyelamatkan Elizabeth dan pihak kepolisian dengan sigap menembak musuh. Pada akhirnya virus Inferno diisolasi oleh tim WHO, kemudian Elizabeth dan Robert pun berpelukan karena berhasil menyelamatkan umat manusia. Beberapa hari kemudian Robert kembali ke Italia untuk mengembalikan topeng kematian Dante yang telah ia curi. Dan film Inferno pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Dengan berakhirnya film ini maka berakhir sudah sequel dari film The Da Vinci Code. Mungkin kita tunggu saja apakah ada film terbaru lagi dari sequel ini. By the way, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin di film-film seru selanjutnya. Dan jika pengorbanan sebesar bumi, maka keikhlasan pun harus seluas jagat raya. Dadah.